Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, seiman dan seislam dan seakidah, di antara salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang paripurna, yang sempurna, di antara yang paling sempurna adalah di antara nama-nama Allah tersebut, Allah memiliki nama Al-Hakim, yang artinya tidaklah Allah Ta'ala menciptakan baik makhluk manusia, hewan, dan apapun dia, atau benda-benda yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini, melainkan semua ciptaan tersebut ada di dalamnya hikmah, ada di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran. Baik hikmah tersebut dapat kita ketahui dengan jelas, maupun hikmah tersebut tidak kita ketahui dengan jelas. Salah satu di antara ketetapan dan ciptaan Allah Jalla wa'ala, dan bagian daripada keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, adanya azab kubur. Adanya azab kubur atau yang kita kenal dengan siksa kubur. Di antara hikmah yang Allah ciptakan dan yang Allah tetapkan adanya azab kubur atau siksa kubur ini adalah Allah Ta'ala berikan karunia kepada orang-orang yang beriman kebalikan daripada azab kubur, yaitu nikmat kubur. Sedangkan bagi mereka, orang-orang yang kufur terhadap hukum-hukum Allah, maka inilah ancaman dari Allah, yaitu azab kubur. Sehingga Allah Ta'ala firmankan dalam surah Ghafir ayat yang ke-46, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa ashiya, bahwa api Allah tampakkan kepada mereka yang melakukan pengingkaran-pengingkaran kepada hukum-hukum Allah di pagi dan petang hari. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan bahwa ayat ini, wahadihil ayat, bahwa ayat ini aslun kabirun, pokok yang besar, fil istidlali ahlus sunnah, di dalam pengambilan dalil, menjadikan hujah ahlus sunnah wal jamaah ala adzabil barzah fil kubur, bahwa adanya penetapan azab, siksa di alam barzah, yaitu di alam kubur. Seperti firman Allah, wa hiya qauluhu ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa ashiya. Kemudian di antara hikmah ditetapkannya adanya azab kubur, ini menjadi peringatan, sehingga orang-orang yang beriman senantiasa khawatir dan takut jika dirinya akan terkena azab kubur jika melakukan hal-hal di mana hal-hal tersebut terancam daripada azab kubur. Kemudian yang berikutnya di antara hikmah Allah Ta'ala tetapkan adanya azab kubur, bisa jadi azab kubur ini menimpa seorang muslim yang melakukan kemaksiatan. Allah cinta dengannya, sehingga ketika
kelak di yaumil qiyamah orang tersebut sudah bersih dosa-dosanya dengan diberikannya azab kubur, dan ketika kelak di yaumil qiyamah Allah ridho dan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Yang berikutnya adalah sebab-sebab manusia diazab di dalam kubur. Para ulama menjelaskan ada dua perkara. Perkara yang pertama adalah secara umum. Secara umum ketika seseorang itu mengingkari daripada semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, atau larangan-larangannya adalah dia lakukan, maka orang tersebut secara umum adalah mendapatkan azab kubur. Sedangkan yang kedua, secara khusus dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perkara-perkara di mana seseorang akan mendapatkan azab kubur yang begitu mengerikan. Di antara perkara tersebut adalah poin pertama, yaitu buang air kecil yang tanpa dijaga. Yang kedua adalah mengadu domba. Yang ketiga adalah ghibah. Poin yang pertama dan yang kedua dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di suatu pemakaman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua makam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, wa innahuma la yu'adzaban. Wahai para sahabatku, sesungguhnya dua makam ini sedang diazab, sedang disiksa. Dan Rasulullah mengatakan ini illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah. Ya. Sebenarnya Rasulullah tidak tahu bahwa kedua makam tersebut adalah sedang diazab. Tetapi Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan bahwa kedua makam tersebut sedang diazab. Dan Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya, wa innahuma la yu'adzaban, bahwa kedua makam ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya diazab bukan dengan sebab dosa besar. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka tidak melakukan durhaka kepada orang tua. Mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara salah satu daripada keduanya adalah la yastatiru minal baul. Salah satu dari kedua itu adalah dia tidak menjaga ketika dia sedang buang air kecil. Ya. Jadi mungkin kencingnya adalah berdiri, ya, lalu tempat yang dia kencing itu adalah bisa memantul, ya, tidak lunak, ya, tanahnya tidak lunak, sehingga ya, ketika dia buang air kecil tersebut, air itu berpantul ke pakaiannya, ya, ke pakaiannya, sehingga akhirnya ya pakaiannya terkena kencing, ya. Dan dia tanpa sadar tidak mau membersihkan celananya atau sarungnya atau jubahnya, ya. Padahal mungkin ya dia paham dan memahami itu, ya. Atau mungkin dia tidak paham tentang perkara itu, ya. Kemudian yang satunya lagi, wa amal akharu fakana yamsi bin namimah. Dan yang kedua, salah satu daripada perkara tersebut adalah dia mengadu domba. Ya, jadi satu kelompok dengan kelompok lain diadu domba. Ya, diadu domba. Ya. Nah, ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dalam redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, wa ma yu'adzaban illa fil ghibah wal baul. Tidaklah kedua makam ini sedang diazab kecuali dalam dua dosa, yaitu dosa yang pertama adalah ghibah, membicarakan aib seorang muslim,
Dan yang kedua adalah masalah buang air kecil. Ini adalah 3 poin yang pertama. Kemudian poin yang berikutnya, sebab yang khusus yang Rasulullah SAW jelaskan bahwa jika dilakukan oleh seorang muslim, maka dia akan mendapatkan azab kubur, yaitu perkara gulul. Ya. Gulul ini adalah khianat dari amanah yang diamanahkan kepadanya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya. Ketika para sahabat memenangi daripada perang Khaybar, ya, di mana ketika memenangi perang Khaybar ini, para sahabat tidak mendapatkan harta seperti emas, perak, berlian, dan yang lainnya, harta rampasan, gonimah, ya. Tetapi mereka mendapatkan harta gonimah seperti pakaian, ya, jubah, kemudian makanan, dan seterusnya. Setelah itu, mereka, para sahabat setelah memenangi daripada perang Khaybar, ya, beristirahat di suatu tempat. Maka salah seorang dari budak Rasulullah SAW mengikatkan unta Rasulullah SAW. Maka tanpa sengaja, tiba-tiba sekonyong-konyong ada panah yang mengenai budak Rasulullah tadi yang sedang mengikat unta Rasulullah SAW. Maka para sahabat langsung mengatakan, fakulna hani'an lahu syahadah ya Rasulullah SAW. Maka mereka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ya, selamat untuk budakmu bahwa dia mendapatkan status syahadah, mati dalam keadaan mati syahid. Maka Rasulullah SAW menjawab, maka Rasulullah SAW kalla. Rasulullah langsung menjawab, tidak demikian. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, maksudnya demi Allah, ya, kata Rasulullah, inna samlata lataltahibu alaihi naran, ya, kata Rasulullah, sesungguhnya mantel, ya, jadi jaket yang dipakai oleh budak Rasulullah tadi adalah itu barang rampasan gonimah yang seharusnya dikumpulkan terlebih dahulu, lalu kemudian dibagikan oleh Rasulullah. Ini tidak, dia mendapatkannya langsung dia pakai, dia mengakui bahwa itu adalah miliknya. Seharusnya barang rampasan itu dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagikan oleh Rasulullah. Ya. Nah, oleh sebab itu Rasulullah mengatakan bahwa mantel tersebut adalah akan menjadi api, ya, akan menjadi api baginya. Maka pada saat itu ada faja'a rajulun bisyirakin au syirakaini, ya. Ada seseorang yang mendengar penjelasan tersebut, maka dia mendatangi Rasulullah dan menjelaskan bahwa dia adalah membawa 1 atau 2 ikat daripada tali sepatu. Ya, maka Rasulullah dia mengatakan, ya Rasulullah, asabatu yauma Khaybar. Ini yang aku simpan, yang aku umpati, yang aku belum setorkan pada perang Khaybar. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sirakun min narin au shirakani min narin. Ya, 1 dari tali ikatan sepatu atau 2 tali ikatan sepatu itu akan menjadi api, ya, di dalam kubur. Ya, nah, kalau 1 atau 2 ikat tali sepatu akan menjadi siksa di dalam kubur, ya, akan menjadi api. Bagaimana dengan, ya, mobil, ya, rumah, ya, uang yang miliaran, ya, yang dia adalah ingkari daripada yang diamanati, ya, itu akan lebih dahsyat lagi, ya. Nah, ini adalah poin yang keempat. Kemudian yang berikutnya adalah poin yang kelima dan yang keenam, ya, seseorang itu menjauhi Al-Quran, ya, dan dia tidur tanpa dia melakukan sholat, baik itu sholat maghrib maupun sholat isya. Ya, sholat maghrib, sholat isya dia tinggalkan. Ya, dia tidur biasa saja tanpa ada uzur. Ya,
Mungkin kita juga pernah tertidur karena capek, ya kita mungkin tertidur sholat isya kita belum lakukan. Tapi ini mungkin karena uzur. Ini tidak tanpa uzur, dia tinggalkan membaca Al-Quran, dia tinggalkan sholat, ya baik itu sholat maghrib maupun sholat isya, dia tidur. Ya. Nah, hal yang seperti ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, hadis nomor 7047, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, kemudian beliau dibawa oleh dua malaikat, ya, dibawa oleh dua malaikat, kemudian dibawa beliau untuk menyaksikan. Beliau menyaksikan bahwa ada seseorang yang sedang tidur dan kemudian dilempar kepalanya dengan batu. Ya, nah setelah kejadian tersebut maka kedua malaikat yang membawa Rasulullah, ya, menjelaskan ammar rajulul awal alladhi ataita alaihi yuslagur ra'suhu bil hajar, ya, fa innar rajulu ya'khudhul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu anis salatil maktubah, ya. Adapun seseorang yang kamu lihat pertama kali yang dimana dia adalah dilemparkan kepalanya dengan batu sampai hancur. Ya, dia sedang tidur, kemudian ada seseorang yang melewatinya, lalu diangkat batu dan dilemparkan kepalanya kepada orang tersebut. Maka malaikat yang mengajak Rasulullah, dua malaikat yang menyerupai manusia, ya, yang mengajak Rasulullah di dalam mimpinya itu menjelaskan, fa innar rajulu, maka sesungguhnya orang tadi yang dilemparkan dengan batu besar sehingga hancur kepalanya adalah ya'khudhul Qur'an. Dia mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya, ya, tetapi fayarfuduhu, dia tinggalkan begitu saja. Ya, dia tidak mau mempelajarinya, dia tidak mau tahu tentang hukum-hukumnya. Ya, dia tidak mau tahu, dia dirinya belum bisa baca. Ya, mungkin dia bahasa asing jago, ya, hebat, cerdas. Ya, kalau dia berbahasa Inggris, wah, lancar sekali. Berbahasa Jerman, lancar sekali. Berbahasa Spanyol, lancar. Tapi begitu baca Quran, dia tidak mau tahu. Dia tidak bisa dan dia tidak mau memanggil orang yang bisa membaca Al-Quran untuk belajar baca Al-Quran, ya, apalagi tentang hukum-hukum Al-Quran dia tidak mau tahu. Tapi dia akui bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya, ya. Kemudian wayanamu anis salatil maktubah, dan dia tidur, ya, dia tidur, dia tinggalkan daripada salat yang diwajibkan. Maka orang tersebut adalah terancam mendapatkan daripada azab kubur. Yang berikutnya adalah orang yang menyebar dusta, ya. Orang-orang yang menyebar dusta, kebohongan di sana di sini, ya. Maka dalam hadis tersebut, ya, masih kelanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 7047, di mana seseorang itu menghancurkan dagunya, hidungnya, mukanya, terus, ya, dihancurkan dengan satu alat, ya, dihancurkan dengan satu alat. Kemudian, ya, dijelaskan bahwa orang tersebut adalah orang yang suka berdusta. Yang kedelapan di antara azab kubur yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perkara berzina, ya, berzina. Dan ini masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, masih hadis yang tadi, ya. Rasulullah ketika dibawa oleh dua malaikat yang menyerupai manusia dalam mimpinya, maka Rasulullah menyaksikan ada wanita-wanita dan laki-laki yang telanjang, kemudian mereka masuk dalam satu tungku, ya, satu wadah, satu penggorengan yang besar, dan mereka dibakar di situ, ya, mereka dibakar di situ, dan ternyata mereka innahum az-zunatu waz-zawani, ya, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perzinaan, ya, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir
di antara azab kubur yang khusus yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah mereka yang pemakan riba. Jangan merasa terhormat, jangan merasa terpuji, jangan merasa berbangga hati jika bekerja di tempat-tempat yang di dalamnya mengandung perkara riba, ya, mengandung perkara riba. Karena jika seseorang itu mati dalam perkara tersebut, maka siap-siap dia akan mendapatkan azab kubur. Dijelaskan masih dalam hadis yang tadi, riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 7047. Ada seseorang yang Allah Ta'ala masukkan dia di dalam sebuah kali. Yang kali tersebut adalah kalinya terbuat dari darah. Ya, dari darah. Jadi orang tersebut ditaruh di dalam kali yang kalinya adalah darah. Ya. Kemudian orang tersebut adalah ingin ke tepi dari kali tersebut. Di tepian sudah ada manusia yang menyiapkan batu. Ya. Nah, ketika dia sampai ke dalam ketepian tadi, maka orang yang menyiapkan batu melemparkan mulut si orang yang tadi ada di tengah-tengah dari kali darah tersebut. Lalu dia mental lagi sampai ke tengah-tengah kali tersebut dan dia ingin ke tepian lagi, dan orang yang sudah ada di tepi tadi sudah menyiapkan batu dan melemparkan batunya ke mulut orang tersebut dan terus melakukan hal tersebut sampai kiamat. Nah, inilah azab yang terjadi pada orang yang melakukan riba. Mudah-mudahan dengan kita mengenal daripada azab-azab kubur yang Rasulullah SAW jelaskan dalam hadisnya yang sahih, ya, kita akan semakin takut dan semakin bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.